Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Mufti. Ya, saya ada pertanyaan ya di kontak WhatsApp saya. Apa pentingnya kita melakukan penyelarasan atau aktivasi sebelum menggunakan saran spiritual? Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting. Ya, sesuatu hal yang bisa dikatakan wajib untuk dilakukan sebelum Anda menggunakan sebuah sarana spiritual. Ya, contoh saja kalau dari saya, setiap orang yang ingin menggunakan sarana spiritual perlu yang namanya aktivasi. Aktivasi ada beberapa macam ya. Aktivasi dari paranormalnya dan juga aktivasi yang harus Anda lakukan sendiri ketika sebelum memulai menggunakan sarana yang diberikan dari praktisi spiritual tersebut. Ya, contoh saja kalau dari praktisi spiritualnya. Aktivasinya itu harus dilakukan adalah melakukan ritual terlebih dahulu sebelum sarana tersebut digunakan oleh klien. Nah, ini sesuatu hal yang paling penting. Ini sesuatu hal yang paling mendasar sebelum Anda bisa menggunakan sebuah sarana atau ageman atau azimat. Ya, ini hal yang paling penting yang harus dilakukan. Nah, maka dari itu, kalau Anda dimintai sebuah syarat, ya ada yang namanya butuh data diri, ya ada persyaratan tertentu, ada mahar yang harus Anda keluarkan, itu sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang memang diperlukan, ya karena mahar, contoh saja, mahar itu diperlukan sebagai sarana untuk membeli segala kebutuhan pokok dalam proses ritual, ya. Kalau Anda eman-eman dalam tahap ini, maka kedepannya nanti Anda akan berat, Anda akan kesusahan, Anda akan kebingungan ketemu dengan jalan buntu apa yang harus Anda lakukan. Ya, ini sesuatu hal yang wajib untuk dipenuhi. Nah, setelah proses ritual selesai, sebelum Anda menggunakan sarana, ya, sarana spiritual, Anda juga perlu yang namanya melakukan aktivasi. Nah, aktivasi ini difungsikan sebagai langkah atau prosesi ya menjalin energi dari sarana yang Anda gunakan dengan energi di dalam diri Anda. Artinya ini proses penyatuan energi. Ya. Kalau dari praktisi spiritual tadi di awal itu adalah proses untuk pengaktifan, ya harus diaktifkan terlebih dahulu, dibuka terlebih dahulu, dikasih nama. Ya artinya seperti itulah dalam istilah mudahnya seperti itu. Ada buku baru, ya harus dikasih sampul, sampulnya dibuka dan di situ dikasih nama Anda. Nah, artinya buku ini itu milik Anda. Ya, contoh saja seperti itu. Sama juga seperti sarana spiritual ya. Logikanya seperti itu. Sebelum Anda gunakan, maka sarana spiritual ini dikasih nama, ya. Nama siapa? Semisal Agung, ya. Kemudian ini buku mata pelajaran apa atau sarana apa, tujuannya untuk apa, untuk siapa. Nah, jadi tugas dari praktisi spiritual itu untuk itu, ya. Logikanya mudahnya seperti itu ya. Saya jelaskan biar mudah untuk ditangkap, ya. Begitu juga ketika sarana ini Anda gunakan, sudah diserahkan kepada Anda lakukan proses penyatuan energi. Artinya ini adalah serah terima, ya. Proses aktivasi energi atau penyelarasan energi ini bisa dikatakan proses serah terima atau proses pengijazahan. Ya, ketika Anda lakukan aktivasi, maka buku ini sudah sah menjadi milik Anda. Artinya Anda sudah berhak menggunakan sarana tersebut. Anda gunakan sesuai apa yang jadi hajat tujuan Anda. Ya, proses aktivasi energi ini untuk penyelarasan energi supaya sarana yang Anda gunakan itu sinkron dengan energi di dalam diri Anda. Nah, ini pentingnya penyelarasan energi atau aktivasi energi ya. Jadi untuk menggunakan sarana spiritual itu tidak bisa asal-asalan, tidak bisa asal Anda gunakan begitu saja sesuai dengan pengetahuan Anda sendiri ya. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena suatu benda spiritual itu bukan benda mati ya. Ada energi, ada residual energi, ada medan magnetik yang ada di dalam sarana tersebut. Ya, jadi jika Anda gunakan sembarangan, maka bisa jadi ini menjadi bumerang untuk diri Anda sendiri. Ya, bahayanya di situ. Nah, contoh saja pada kasus begini, kan saya punya sarana spiritual diberi oleh seseorang, tapi tidak dikasih tahu tata caranya.
ya, tidak dikasih tahu bagaimana menggunakannya yang benar. Nah, ini hal yang wajib yang harus Anda tanyakan adalah pada orang tersebut. Ya, tidak bisa Anda punya sarana spiritual yang diberi oleh orang lain, kemudian Anda bertanya pada praktisi yang lain. Ya, tidak bisa seperti itu, karena residual energinya itu berbeda antara paranormal tersebut dengan sarana yang Anda miliki. Ya, jadi tidak bisa asal menggunakan cara. Ya, kalau ingin Anda menggunakan cara atau media atau panduan dari seorang praktisi spiritual, contoh saja dari saya, Kang Nur, Anda punya bulu perindu nih, semisal Anda dapatkan dari tempat lain. Nah, tapi Anda tidak tahu cara pakainya. Kemudian Anda bertanya ke saya, Kang, cara pakainya bagaimana? Cara aktivasinya bagaimana? Nah, kalau Anda ingin pakai cara dari saya, cara aktivasi dari saya, maka Anda juga harus punya energi dari saya. Artinya sarana tersebut harus melalui proses ritual dari saya, dan itu butuh beberapa syarat tadi, ya, butuh yang namanya datar diri, butuh yang namanya mahar, yang butuh yang namanya ubur rampe, ya. Jadi begitu, tidak bisa Anda asal menggunakan tata caranya, ya. Jadi begitu, sarana spiritual itu bukan sarana untuk main-main, itu adalah sarana yang hidup, ya. Anda tidak tahu bagaimana karakternya, Anda tidak tahu bagaimana cara pakainya yang benar, ya. Jadi jangan asal-asal digunakan, lebih baik Anda dapatkan sarana spiritual itu dari praktisi yang bersangkutan, ya. Jadi itu jawaban dari saya, pentingnya untuk melakukan aktivasi sarana spiritual sebelum mulai digunakan, ya. Karena itu prosesi hal yang wajib untuk dilakukan jika Anda ingin mendapatkan manfaat atau tuah dari sarana tersebut, ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.